Bab 381. Kakak, jangan khawatir, aku sudah berbisnis selama ini, dan aku tidak main-main. Aku akan berdiri sendiri di masa depan, jadi jangan remehkan aku. Kata Lin Ziluo dengan angkuh. Beraninya aku meremehkanmu. Jangan ganggu aku. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan. Apakah kau pernah meminta bantuan Paman Chu beberapa waktu lalu? Nada bicara Lin Yi tiba-tiba menjadi serius. Keluarga Lin memiliki bisnis besar dan berakar kuat di Seoul, dengan koneksi yang kuat. Tidak masalah jika Lin Ziluo meminta bantuan orang lain. Keesokan harinya, orang-orang mungkin akan melaporkan masalah itu secara detail, dan paling buruk, hanya akan membalas budi. Tapi koneksi, Paman Chu, adalah hubungan yang ayahnya, Lin yang terkaya, tidak berani gunakan dengan mudah. Lagi pula, dia adalah ketua komite partai provinsi, dengan posisi dan otoritas yang tinggi. Kau gadis kecil, yang tidak pandai meminta bantuan, jadi kau langsung pergi ke Paman Chu. Apakah hubungan seperti ini sesuatu yang bisa kau, anak nakal, gunakan dengan sembarangan? Justru karena identitas pihak lain itulah Lin Yi pun tidak berani bertanya dengan mudah. Ngomong-ngomong, keluarga Lin dan keluarga Chu memang memiliki hubungan. Lin Suying, adik perempuan dari orang terkaya di keluarga Lin, adalah istri asli sekretaris Chu dan juga ibu dari Chu Yomo. Jadi secara teori, Lin Ziluo juga bisa memanggil sekretaris Chu sebagai pamannya. Citra Lin Ziluo yang lincah dan imut sangat disukai para tetua, dan sekretaris Chu biasanya sangat menyukai gadis kecil ini. Selain itu, dia pandai berbicara, dan ini adalah pertama kalinya dia meminta bantuan sekretaris Chu, dan itu tidak melanggar prinsip dasar. Sekretaris Chu mengirim pesan kepada para pemimpin kota Xiantao dan kota Qianjiang untuk ini, dan itu hanya melalui telepon. Tidak terlalu sulit. Semuanya dilakukan sesuai aturan dan peraturan. Para pemimpin kota Xiantao dan kota Qianjiang, setelah menerima telepon dari sekretaris Chu, menurut Anda apa yang akan mereka pikirkan? Hubungan di balik layar grup Dundi sebenarnya begitu kuat. Sungguh menakutkan. Lin Ziluo memiliki buff ganda merah dan biru miliknya sendiri, jadi tentu saja perjalanannya tidak terhalang. Saudaraku, jangan khawatir. Aku meminta bantuan Paman Chu, dan aku tidak melakukan hal buruk. Lagi pula, Paman Chu tidak akan membiarkanku melakukan hal buruk. Aku melakukan hal-hal serius, untuk rakyat jelata, dan untuk kesejahteraan rakyat. Kau masih bekerja untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Syukurlah kau tidak berkelahi dan membuat masalah, kata Lin Yi dengan marah. Jangan lihat penampilan Lin Ziluo yang imut dan menggemaskan, dia bukan lampu hemat energi. Entah berapa banyak orang yang telah dia sakiti, berapa banyak masalah yang telah dia timbulkan, dan berapa kali dia harus membersihkan pantatnya. Terlalu banyak untuk dihitung. Baiklah, aku akan menutup telepon dulu, dan aku akan kembali setelah selesai. Lin Ziluo menutup telepon dengan marah. Lin Yi, kau masih meremehkan jenius kecilku, Luo Luo, dan memandang rendahku dari lubuk hatiku. Tunggu saja, aku pasti akan membuat kalian semua terkesan. Setelah Lin Ziluo menutup telepon, sekelompok gadis di ruangan itu mulai saling memandang lagi. Suasana tetap canggung. Ada 8 wanita di ruangan itu. Beberapa saling mengenal, beberapa tidak. Tetapi mereka tahu betul di dalam hati mereka bahwa setiap wanita yang hadir mungkin memiliki ketertarikan pada Chen Yuan. Meskipun saya tidak tahu persis berapa banyak. Tapi singkatnya, memang benar untuk tidak jelas dengan Chen Yuan. Tentu saja, Wang Mengmeng bisa dikecualikan, dia adalah adik perempuan Chen Yuan. Sepertinya Qian Mengmeng juga bisa dikesampingkan. Dia adalah sahabat Zhao Yuqi, dan Zhao Yuqi memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Dia mungkin tidak akan merebut pria dengan sahabatnya, kan? Jadi dia juga bisa dikecualikan dan tidak memiliki hubungan yang kompetitif. Zhou Ruoxi dan Chen Yuan memiliki hubungan dokter pasien, tetapi dia semakin sering berhubungan dengan Chen Yuan akhir-akhir ini, yang patut diperhatikan. Pada akhirnya, Qin Bingsui, Xiao Ruoyu, Lin Ziluo, Gao Xuanyin, dan Zhao Yuqi tersisa. Hubungan antara kelima gadis ini dan Chen Yuan sangat ambigu, dan mereka tidak merahasiakannya. Mereka bersaing langsung. Mengenai Gao Xuanyin, Chen Yuan sejak awal mengakui bahwa mereka berada dalam hubungan saling mendukung, jadi dia tidak berhak bertanya berapa banyak wanita yang dimiliki Chen Yuan. Zhao Yuqi, Xiao Ruoyu, Qin Bingsui, mereka memiliki tingkat popularitas yang tinggi, dan mereka tidak bisa melepaskan diri, jadi mereka tidak bisa begitu saja putus. Selama Chen Yuan belum memastikan siapa pacarnya, mereka masih punya kesempatan. Menurut psikologi anjing jantan yang menjilat, Sang Dewi belum menolakmu, bagaimana mungkin kau menyerah begitu saja? Tentu saja, semakin banyak kau menjilat, semakin nikmat rasanya.
Tunggu hari ketika kamu bisa menyentuh hati Sang Dewi dan beritahu dia bahwa kamulah yang selalu berbuat baik padanya. Nah, sekarang situasinya terbalik. Sang Dewi berubah menjadi anjing penjilat, dan reaksi psikologisnya sama. Hanya saja, perempuan terkadang berperilaku lebih pendiam dan tertutup, tidak seaktif laki-laki. Tapi mereka juga tidak akan menyerah. Pada akhirnya, Lin Ziluo yang tersisa. Dia adalah putri kedua keluarga Lin, yang terkaya di keluarga, dan yang paling tinggi kedudukannya. Hanya dia dan Chen Yuan yang bisa disebut sebagai pasangan yang cocok. Terlebih lagi, Chen Yuan mempercayakan tugas rahasia yang begitu penting kepadanya, yang menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang dekat. Mungkin dialah pesaing yang kuat itu. Untuk sesaat, gadis-gadis lain sepertinya merasakan tekanan besar dari Lin Ziluo. Karena pada saat kritis, masih Lin Ziluo yang dapat membantu Chen Yuan. Tidak ada orang lain yang dapat membantu. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk membantu. Benar saja, jika ingin menikah dengan keluarga kaya, harus memiliki kekuatan untuk menyamai keluarga kaya tersebut, jika tidak, hanya akan menjadi sia-sia, seperti vas bunga. Kemunculan Lin Ziluo membuat para gadis menahan napas. Karena mereka tidak memiliki keluarga besar yang mendukung mereka, mereka hanya bisa menonjol melalui usaha mereka sendiri. Dengan cara ini, ketika bersama Chen Yuan, dia tidak akan terlihat begitu rendah diri. Chen Yuan begitu luar biasa, begitu mulia, berlatar belakang istimewa, penuh bakat, dan dia masih seorang tuan muda dari keluarga berusia 1000 tahun. Jika ingin menyamai karakter seperti itu, bisakah hanya terlihat baik saja? Tentu saja tidak. Jadi, Anda harus bekerja keras dan memiliki bisnis sendiri, agar tidak diremehkan. Kak Ruoyu, siapakah saudari-saudari ini? Tanya Wang Mengmeng dengan suara rendah. Sebelum Xiao Ruoyu sempat berbicara, Zhao Yuqi langsung berbicara. Kau teman sekelas Wang Mengmeng. Aku pernah mendengar tentangmu. Namaku Zhao Yuqi. Seperti Chen Yuan, aku mahasiswa sastra di Universitas Huda. Saat ini aku bekerja di Big Chat TV. Ah, Saudari Yuqi, aku pernah mendengar tentangmu. Kau luar biasa. Bos Big Chat TV. Ngomong-ngomong, kenapa kau terlihat familiar? Aku bahkan pernah melihatmu di sebuah acara resmi, kata Wang Mengmeng dengan ramah. Namaku Qian Mengmeng, dan aku anak Kiki. Aku Qin Bingsui. Saat ini aku bekerja untuk Liu Ep, dan aku juga dari Huda. Qin Bingsui memperkenalkan diri dengan sangat singkat. Ekspresinya sangat dingin, dan terasa sedikit tidak ramah, tetapi sebenarnya dia memang selalu seperti itu. Senior Qin, tidak perlu terlalu rendah hati. Mungkin tidak semua orang mengenal Senior Qin dengan baik. Beliau sekarang adalah wakil presiden Liu Ep dan memiliki hampir setengah dari saham Liu Technology, tambah Zhao Yuqi. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang menatapnya dengan curiga. Aplikasi ikan mas, perangkat lunak ini benar-benar populer akhir-akhir ini. Tidak seperti Big Chat TV yang mengalami kesulitan, aplikasi Liu akhirnya bangkit melawan arus setelah melewati putaran pendanaan pertamanya. Bab 382. Aplikasi Liu telah resmi direvisi, dan fungsi-fungsi baru telah diluncurkan. Tidak hanya memiliki fungsi sosial yang kuat, tetapi juga berbagi, video pendek, belanja, dan fungsi lainnya dalam satu aplikasi. Algoritma AI cerdas yang canggih telah mendapatkan pujian dari sejumlah besar pengguna. Algoritma ini dapat secara akurat membagikan apa yang diminati setiap pengguna. Ini adalah aplikasi yang agak mirip dengan WeChat, tetapi lebih memperhatikan berbagi sosial daripada WeChat, dan relatif lebih konservatif daripada perangkat lunak kencan lainnya. Hanya dalam 1 bulan, jumlah pengguna terdaftar aplikasi Liu telah melampaui juta. Bahkan Big Red Book pun telah dibandingkan. Ini mungkin salah satu aplikasi yang paling cepat berkembang di Tiongkok dalam setahun terakhir. Qin Bingsui, sebagai wakil presiden perusahaan teknologi Liu, juga merupakan pemegang saham utama, sehingga kekayaan bersihnya secara alami meningkat. Kelompok gadis-gadis ini mulai saling memperkenalkan diri. Tokoh sentral yang mereka kelilingi ternyata adalah Wang Mengmeng. Bahkan Gao Xuanyin, seorang bintang besar, tampaknya sengaja menjalin hubungan baik dengan Wang Mengmeng. Semua orang lain adalah pesaing. Hanya saja Wang Mengmeng adalah adik perempuan Chen Yuan. Semua orang tentu saja merasa paling nyaman dengan adik perempuan ini. Tapi selain Yue Lingxuang yang sudah pergi, tidak ada yang tahu bahwa Wang Mengmeng juga seorang pesaing. Dia sama sekali bukan adik perempuan Chen Yuan. Kalian semua salah. Mengmeng, ayo kita saling menambahkan WeChat, dan kita bisa berbelanja dan minum teh susu bersama saat ada waktu. Qian Mengmeng berjalan mendekat dan berkata, "Oke." Wang Mengmeng mengangguk. Setelah berbicara, dia mengklik kode QR WeChat-nya. Aku juga akan memindainya. Zhao Yuqi berkata sambil tersenyum.
Qin Bingsui tidak mengeluarkan suara, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai memindai. Gao Suanyin ragu sejenak, dan menambahkan WeChat Wang Mengmeng kepada semua orang. Adapun Xiao Ruoyu, Lin Ziluo, dan Zhou Ruoxi, mereka sudah bertukar WeChat dengan Wang Mengmeng. Kakak-kakak, kalian semua sudah menambahkan aku di WeChat, kenapa aku tidak membuat grup dan mengajak kalian semua bergabung? Kalian semua teman baik kakakku, atau grup ini disebut grup harem Chen Yuan. Puff. Saat itu, Chen Yuan baru saja kembali ke villa. Namun begitu ia memasuki pintu, Wang Mengmeng mengucapkan kata-kata seperti itu. Chen Yuan hampir memuntahkan seteguk darah. Kakak, apa kau bicara omong kosong? Meskipun kakak memang punya pikiran-pikiran yang tidak diketahui, kenapa kau tidak begitu terang-terangan? Grup harem Chen Yuan, apa kau ingin membakar kakakmu? Haha, aku hanya bercanda, kenapa kita tidak menyebut grup ini grup wanita super tak terkalahkan saja? Wang Mengmeng tertawa, lalu menarik semua orang ke dalam grup. Chen Yuan sangat tidak puas. Kalian berdelapan, jika kalian punya sesuatu untuk dibicarakan, tidak bisakah kalian berpikir mandiri? Kenapa kalian harus menambah teman dan grup? Dan pengkhianat Wang Mengmeng, apakah kau masih kakakku? Kenapa melakukan hal-hal buruk? Kata-kata itu terbagi menjadi dua bagian. Pagi ini, selain keluarga Chen Yuan, serangkaian kejadian terjadi. Baru-baru ini, sebuah berita beredar di internet. Ada seorang pria Fusou bernama Ichiro Kimura. Orang ini baru berusia 20 tahun dan tidak dikenal, tetapi dia mengaku sebagai murid langsung dari Master Go pertama Fusang, Sato Kizamo. Di dunia Go Fusang, ia berada di peringkat di atas 100. Orang ini menyeberangi samudera dan datang ke Tiongkok, dan atas nama sparring, ia menantang para Master Go dunia Tiongkok di mana-mana. Selama 10 hari, ia bermain melawan puluhan Master Go Tiongkok berturut-turut, dan ia memenangkan setiap pertandingan tanpa kalah satupun. Secara khusus, salah satu Master Go, bernama Li Zhongru, adalah ketua dunia Go Provinsi Jiangnan, salah satu dari 10 Master Go teratas di negara itu, dan memiliki status yang sangat dihormati di dunia catur Tiongkok. Ia berusia lebih dari 60 tahun. Tetapi dalam 3 pertandingan, Li Zhongru kalah 3 kali. Ia bahkan diejek di depan umum oleh Ichiro Kimura, yang berusia 20-an. Sebuah video pertandingan juga direkam dan diunggah online. Kata-kata asli Ichiro Kimura adalah sebagai berikut. Ternyata dunia catur Tiongkok tidak lebih dari itu, dan jauh tertinggal dari negara Fusang kita. Maaf, Senior Li, saya benar-benar tidak bermaksud mengejek Anda dengan sengaja. Kimura datang ke Tiongkok hanya untuk meminta nasihat dari tim catur Tiongkok dengan niat belajar, karena Go berasal dari Tiongkok, jadi saya selalu berpikir bahwa ada banyak Master Tiongkok, tetapi permainan ini membuat saya merasa bahwa para Master Go Tiongkok sangat lemah. Senior Li adalah Master peringkat ketiga di dunia catur Tiongkok, tetapi saya belum menggunakan semua kekuatan saya, Anda sudah kalah, dan saya hanyalah pemain catur kecil di Fusang, dan saya bahkan belum menduduki peringkat pertama dalam daftar Go. Dunia catur Tiongkok benar-benar mengecewakan. Maaf, semua orang di sini sampah. Tidak heran setiap kali di turnamen Go dunia, saya, negara Fusang, mendapatkan peringkat nomor 1. Begitu Kimura Ichiro mengatakan ini, Guru Li Zhongru sangat marah hingga muntah darah di tempat. Pingsan. Video ini segera membangkitkan kemarahan banyak netizen. Tidak masuk akal bagi seorang anak muda yang kurang ajar di usia awal 20-an untuk secara terbuka meremehkan dunia catur Tiongkok. 3 hari kemudian, terjadilah perang abad ini. Dikatakan bahwa Master Go nomor 1 di Tiongkok, Bapak Zhang Muzi, telah menerima tantangan Ichiro Kimura, dan dia ingin memperbaiki nama dunia Go Tiongkok. Dan itu akan disiarkan langsung secara nasional. Fox Sound, Slow Hand, Shark, Dragon Tooth, Big Chat, Del, dapat menonton siaran langsung di berbagai platform. Tetapi permainan ini sendiri tidak seimbang. Kimura Xiaoer sangat licik. Dia mengatakan bahwa dia berada di peringkat teratas di dunia catur Fusang, tetapi di dunia Go Huaxia, dia tak terkalahkan. Jika dia kalah, itu hanya dapat dijelaskan bahwa pemain Go nomor 1 di Tiongkok hanya sedikit lebih kuat daripada lebih dari 1 pemain di dunia catur Fusang. Tetapi jika Tuan Zhang Muzi kalah, bukankah itu berarti pemain nomor 1 di dunia catur Tiongkok bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pemain sampah yang tidak berada di peringkat atas di dunia catur Fusang? Tidak peduli menang atau kalah, orang sialan ini tidak punya muka. Dan kekuatan sebenarnya Kimura Ichiro jelas bukan seperti yang terlihat di permukaan. Dia bisa disebut jenius terhebat di dunia Go Fusou dalam 20 tahun terakhir. Dia bermain catur pada usia 5 tahun, bergabung dengan kelas Go pada usia 7 tahun, menjadi pemain catur profesional pada usia 10 tahun, dan menjadi Master Go nomor 1 di Fusou pada usia 11 tahun. Mungkin tidak ada yang tahu bahwa Kimura pernah bermain catur pada usia 13 tahun.
Dalam permainan catur itu, Xia mengalahkan gurunya. Kemudian, dibutuhkan 7 tahun lagi untuk mengasah kemampuannya. Kekuatan caturnya semakin kuat. Bahkan Satoki, yang pernah memenangkan kejuaraan dunia Go, bukan lagi lawannya. Bulan lalu, dia baru saja meninggalkan gurunya. Tetapi dia tidak memilih untuk menjadi terkenal di negara Fusang. Sebaliknya, dia melarikan diri dari tempat kelahiran Go, Tiongkok, untuk membuktikan dirinya. Dia ingin mengalahkan semua pemain top di dunia catur Tiongkok, lalu kembali ke negara Fusang dengan sikap heroik, dan memenangkan kejuaraan dunia Go berikutnya. Inilah ambisinya. Dia percaya pada kekuatannya sendiri. Dunia catur Tiongkok sama sekali bukan lawannya. Bab 383. Inilah mengapa Kimura Ichiro begitu tidak dikenal, tetapi kekuatan caturnya begitu hebat. Sebuah permainan yang dimainkan 3 hari kemudian telah menarik perhatian semakin banyak netizen. Karena masalah ini bukan lagi sekadar pertukaran pertemanan. Ini juga telah menjadi isu yang berkaitan dengan citra negara. Sekitar pukul 11 pagi, Yue Lingxuang tiba di Imperial International Hotel, suite kepresidenan nomor 3608. Dia tidak bisa tidur semalam, dan mengalami serangkaian situasi tak terduga pagi ini, dan dia kelelahan secara fisik dan mental. Tetapi identitasnya terungkap. Hal semacam ini masih harus dilaporkan kepada Li Jiamu sesegera mungkin. Jika tidak, situasinya mungkin akan terpengaruh. Lingxuang, kau sudah kembali. Sebenarnya, apa yang terjadi kemarin, aku tidak bermaksud menargetkanmu. Kau harus tahu bahwa Soft Finance Investment Bank dan Red Umbrella Capital telah memberi kami banyak dana saat ini, jadi Tuan Zhu dan Tuan Du, aku tidak ingin mudah tersinggung, tetapi aku akan mencari keadilan untuk kalian dalam masalah ini, tetapi kalian harus menanggung akibatnya untuk sementara waktu. Selain itu, aku sudah memesan ahli bedah plastik terbaik di Korea. Setelah misimu selesai, aku akan mengirimmu ke Korea, memperbaiki bekas luka di wajahmu, memastikan kau secantik dulu. Di dalam Presidential Suite, Li Jiamu menghibur Xiao Yue sambil sarapan. Di sampingnya ada 2 sekretaris cantik, seperti pelayan, yang menyajikan makanannya setiap hari. Dalam hal ini, jika Li Jiamu menjelaskannya tadi malam, mungkin kakak Xiao Yue akan merasa lebih baik. Tapi setelah semalaman, penjelasannya sekarang terasa sangat berbeda dari penjelasan kemarin. Dia sudah jatuh cinta pada Chen Yuan, dan tentu saja perasaannya pada Li Jiamu perlahan menghilang. Penjelasan apapun yang didengarnya sekarang hanyalah alasan. Tatapan matamu kemarin benar-benar menjijikkan. Tak ada kata-kata yang bisa kukatakan. Terima kasih, Tuan Muda, atas perhatian Anda, saya mengerti semuanya. Lingxuang, aku tidak salah paham. Kau selalu sangat bijaksana dan memiliki pandangan luas. Kau datang menemuiku hari ini. Ada apa? Tanya Li Jiamu. Tuan, identitasku telah terbongkar. Tuan Yan sudah mengetahui identitas asliku. Identitasku terbongkar secara langsung pagi ini. Yue Lingxuang menundukkan kepala, mengeluarkan selembar informasi tentang identitasnya, lalu meletakkannya di meja makan. Selembar kertas ini persis berisi informasi yang dicetak oleh Qian Mengmeng. Sejenak, mata Li Jiamu yang semula lembut berubah menjadi dingin dan tajam. Identitasmu terbongkar, dan kau tertangkap di tempat. Bukankah Tuan Yan mempersulitmu? Tanya Li Jiamu curiga. Ya, Tuan, dia tidak mempersulitku, bahkan mengajakku untuk terus bekerja untuknya, tetapi aku menolak. Setelah mengatakan itu, saudari Xiao Yue terdiam sejenak. Untuk pertama kalinya, Chen Yuan mengembalikan 300 miliar tanpa menyelesaikan kata-katanya. Jika sebelumnya, dia pasti akan menjelaskan masalah ini secara detail, tetapi sekarang, dia ragu-ragu. Seseorang rela memberimu sejumlah besar 300 miliar padahal dia tahu kau adalah mata-mata. Apakah orang ini gila? Siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Kecuali dia bodoh. Qian jelas bukan orang bodoh, tetapi dia melakukan hal seperti itu. Jika kau menceritakan hal seperti ini, Tuan Muda mungkin tidak akan mempercayainya, dan dia mungkin curiga bahwa aku benar-benar telah dihasut, jadi jangan katakan itu. Yue Lingxuang ragu-ragu. Li Jiamu menjadi semakin curiga. Saat kau pergi, bagaimana reaksi Chen Yuan? Dia tidak bereaksi, tapi dia sangat tenang, kenang Yue Lingxuang. Apakah dia tidak mengalami kekecewaan, kemarahan, atau perubahan suasana hati yang besar? Nada suara Li Jiamu menjadi semakin dingin, dan dia semakin merasa ada yang tidak beres. Tidak, Tuan, kemampuan manajemen emosinya selalu sangat baik, sepertinya. Sepertinya apa? Sepertinya aku sudah tahu identitasku sebagai agen rahasia. Boom! Begitu kata-kata ini keluar, hati Li Jiamu tiba-tiba menjadi dingin. Rasanya seperti disambar petir di otak. Sial! Aku ketahuan. Tunggu sebentar,
biarkan aku yang mengurusnya. Jika Tuan Yan tahu tentang identitasmu sebagai agen rahasia, bagaimana mungkin dia sangat mempercayaimu dan memberimu kekuasaan penuh atas real estate Feitian untuk mengurusnya? Ini sama sekali tidak ilmiah, dan tidak masuk akal. Kecuali, itu sendiri adalah jebakan. Saat ini, siapa yang memiliki saham real estate Feitian? Tanya Li Jiamu cepat. Ini. Saham Feitian Real Estate saat ini berada di tangan Wang Mengmeng, karena Chen Yuan tidak mengizinkan saya untuk memasukkan saham dan perusahaan atas namanya, jadi saya mentransfernya ke tangan Wang Mengmeng, ini juga untuk menghindari kecurigaan. Jelas Yue Ling Xuang. Bawalah peta provinsi Hubei, dan segera hubungi keluarga Lin. Li Jiamu mengeluarkan peta dan mulai mempelajarinya dengan saksama. Semakin lama ia melihatnya, semakin ia merasa ada sesuatu yang salah. Saya dengar di kota Xiantao dan kota Qianjiang, baru-baru ini muncul sekelompok-kelompok pelarian, yang merupakan milik keluarga Lin. Dan mereka membeli banyak tanah, tepat di sebelah barat daya kota Mayang. Ya, Tuan Muda, seseorang baru saja melaporkan pagi ini bahwa kelompok Dungeon ini telah memperoleh sejumlah besar tanah tanpa membuat suara, dan itu jauh lebih banyak dari yang kita bayangkan. Saya hanya ingin melaporkan masalah ini kepada Anda. Laporkan juga Palu, kenapa aku baru tahu tentang hal sebesar ini sekarang? Li Jiamu tiba-tiba meraung marah. Tuan, masalah ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa keluarga Lin melakukannya terlalu diam-diam. Tidak ada kabar tentang itu sebelumnya. Baru-baru ini, ketika kelompok Dundi tumbuh perlahan, orang-orang kita menyadarinya. Sampah. Apa-apaan kalian ini? Untuk apa aku memelihara kalian? Paru-paru Li Jiamu hampir meledak. Karena dia sudah memiliki firasat bahwa sampah ini adalah lubang. Mungkinkah keluarga Lin dan Tuan Yan bekerja sama untuk bersekongkol melawan saya? Lin Yi, kau memang picik, kau bocah bermuka dua, yang bersekongkol melawan saya sambil bersekongkol dengan Tuan Yan untuk bersekongkol melawan saya, kau sungguh picik. Tuan, saya menelepon Tuan Muda Lin. Seorang sekretaris menyerahkan telepon. Tuan Muda Li, saya baru saja mencari Anda untuk makan malam. Saya tidak menyangka Anda menelepon duluan. Tamu adalah tamu kehormatan. Mengapa saya tidak mengajak Anda berkeliling Seoul hari ini, dan saya yakin perjalanan Anda akan berharga, kata Lin. Yi sambil tersenyum di telepon. Tuan Muda Lin, Anda benar-benar baik, dan keluarga Lin Anda juga baik. Bahkan keluarga Li saya berani bersekongkol. Sepertinya sayap Lin Sao benar-benar telah tumbuh keras. Li benar-benar baik kepada Lin Sao. Lihatlah dengan kagum. Bagaimana Tuan Muda Li bisa mengatakan ini? Saya, Lin Yi, sepertinya tidak menyinggung Anda. Kapan saya bersekongkol melawan keluarga Li Anda? Masih berpura-pura bingung, kalau begitu. Izinkan saya bertanya, Grup Dundi, apakah ini bisnis keluarga Lin? Tanya Li Jiamu seketika. Grup Dundi. Tidak tahu. Lin Yi kebingungan. Bab 384. Kau tidak tahu. Kau menganggapku bodoh, atau dirimu sendiri. Tuan Muda Li, mohon tunggu sebentar. Saya akan mencari tahu kebenaran tentang masalah ini, tetapi Grup Dundi memang bukan milik keluarga Lin saya. Lin Yi menjelaskan dengan tulus. Saya akan memberi Anda setengah hari, saya harap Anda dapat memberi saya jawaban yang memuaskan. Jika tidak, saya akan menganggap keluarga Lin dan keluarga Li saya sebagai musuh, dan Anda juga menyinggung Red Umbrella Capital dan Soft Gold Investment Bank bersama-sama, jadi pertimbangkan sendiri. Jiamu mendengus dingin dan menutup telepon. Dia mengerutkan kening. Saya tidak mengerti. Jika keluarga Lin benar-benar ingin menjadi musuh keluarga Li, dan mereka telah berpihak pada Tuan Yan, mengapa keluarga Lin juga ikut serta dalam rencana untuk menyerang wilayah kota Tianmen? Dan menginvestasikan hampir 100 miliar dana. Ini bukan jumlah yang kecil. Untuk ukuran keluarga Lin, ini sudah merupakan operasi super besar. Kali ini, Lin's Group, Li's Chaebol, Red Umbrella Capital, dan Soft Finance Investment Bank telah mengumpulkan total dana hampir 500 miliar. Hanya untuk memberi pukulan telak kepada Tuan Yan. Modal awal telah dihabiskan lebih dari 200 miliar. Masih ada lebih dari 200 miliar yang belum sempat diinvestasikan. Selain itu, sebagian dana disisihkan untuk persiapan keadaan darurat kapan saja. Keluarga Lin juga telah menginvestasikan begitu banyak uang, jadi tidak ada alasan untuk membiarkan diri mereka sendiri jatuh ke dalam perangkap juga. Operasi ini sangat membingungkan. Namun, jika keluarga Lin benar-benar ingin bekerja sama dengan mereka, bergandengan tangan untuk melawan Tuan Yan, dan mendapatkan sejumlah uang dari Tuan Yan. Lalu mengapa mereka masih ingin membentuk kelompok bawah tanah untuk menusuk dari belakang dan membantu Tuan Yan menutupi kesalahannya? Sehingga semua orang lalai dan melewatkan langkah penting seperti itu. Keluarga Lin berada di pihak mana? Apakah mereka pengkhianat?
Mengapa kalian membantu saya dari kedua sisi? Beli besar, beli kecil, sisi mana yang ingin kau menangkan? Saat ini, wajah Lin Yi pucat pasi. Li Jiamu ini, aku benar-benar berpikir aku bisa menginjak-injakmu dan buang air besar. Kau benar-benar brengsek. Aku bersikap sopan padamu. Ini demi kehormatan keluarga Li. Jangan malu pada Nima. Aku benar-benar berpikir aku istimewa. Kenapa kau takut tidak akan berhasil? Lin Yi mengumpat dengan marah ke telepon. Dia membanting telepon ke tanah dan menghancurkannya berkeping-keping. Awalnya, aku menganggapmu sebagai tamu, dan aku ingin mengundangmu makan, bersenang-senang, dan melakukan yang terbaik sebagai tuan tanah. Tapi Li Jiamu tidak terlalu menghormatinya, mengangkat telepon dianggap sebagai ancaman. Dia juga putra orang terkaya di Seoul, dan dia bisa dianggap sebagai salah satu anak muda terbaik di negara ini. Mengapa aku harus ditegur olehmu? Kita menjalin hubungan kerjasama, aku bukan budakmu, kau begitu terbiasa menjadi tuan muda, siapa sih yang bukan tuan muda? Tapi lebih baik mencari tahu tentang hal semacam ini. Lagi pula, keluarga Chaebol Lee, Red Umbrella Capital, dan Ruanjin Investment Bank, ketiganya bersama-sama bukanlah main-main. Lin Yi masih memiliki pandangan yang luas. Tahu bagaimana bertahan di saat-saat kritis. Paman Fu, bantu aku mencari tahu siapa pemilik grup penjara bawah tanah ini. Pria bermarga Li ini sangat marah, aku khawatir ada sesuatu yang salah dengannya. Baik, Tuan Muda. Pria tua berjas tang itu berdiri dan mundur. 2 jam kemudian, setumpuk dokumen muncul di depan Lin Yi. Efisiensi kerja Forber sangat tinggi. Tidak sulit untuk menemukan kelompok pelarian utama, hanya saja sebelumnya semua orang tidak memperhatikannya. Dan mereka semua mengira itu milik keluarga Lin. Tidak perlu banyak usaha untuk mengetahui siapa yang memimpin grup Dundi. Lin Yi mendapatkan informasi yang didapatnya. Tidak masalah jika Anda tidak melihatnya, Anda hampir muntah darah di tempat. Orang yang bertanggung jawab atas grup Dundi sebenarnya adalah adik perempuannya sendiri, Lin Ziluo, seorang gadis kecil yang baru saja berusia. Itu saja. Jika hanya kepala perusahaan biasa, itu tidak masalah. Masalahnya, kelompok pelarian ini tidak sederhana. Mereka sebenarnya mendapatkan dukungan pemerintah kota Xiantao dan kota Qianjiang secara langsung dengan kecepatan kilat, dan para pemimpin kedua kota tersebut mengembangkan proyek perencanaan kota khusus untuk perusahaan ini. Mereka takjub. Terlebih lagi, perusahaan ini sangat kaya. Modal terdaftarnya mencapai 500 miliar. Sungguh menakutkan. Sejauh ini, Dundi Group memiliki lebih dari 8.000 karyawan, termasuk hingga karyawan sementara. Perusahaan ini tampaknya telah meniru model pengembangan Feitian Real Estate. Gelombang ekspansi gila-gilaan dilakukan. Sangat cepat. Seperti muncul tiba-tiba dan lebih baik dari yang diharapkan. Hanya dalam setengah bulan, mereka telah mengakuisisi hampir 60 mulahan dan membeli lebih dari 3 rumah. Nima berlebihan. Sialan. Lin Ziluo, gadis yang sudah mati, dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Dia meminta bantuan Paman Chu, mungkin karena urusan grup Dundi. Lin Yi berbicara sendiri, mulutnya ternganga lebar, dan wajahnya tak percaya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa gadis bau ini melakukan hal gila seperti itu. Tuan, apakah Anda memperhatikan bahwa jika lahan di 2 kota yang dimenangkan oleh istri kedua digabungkan dengan Feitian Real Estate, itu akan membuka jalan baru untuk proyek kota film dan televisi Presiden Yan, dan lahan ini terletak di persimpangan 3 kota, seperti segitiga emas, memiliki keunggulan geografis yang kuat dan diakui oleh masyarakat 3 kota. Kita mengira telah mencekik Tuan Yan, tetapi sekarang tampaknya kita telah terjebak dalam perangkap. Lagi pula, kita membayar harga tinggi untuk memenangkan lahan-lahan itu, bukan untuk pembangunan, tetapi untuk mengancam Tuan Yan dan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Selain itu, tempat ini harus dikembangkan bersama dengan kota film dan televisi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih tinggi, tetapi Tuan Yan pasti tidak akan memuaskan kita, dan dia tidak akan bekerja sama dengan kita untuk mengembangkan bersama, yang berarti lahan ini akan terisolasi. Kita menghabiskan 3 kali lipat harga pasar untuk memperoleh lahan tersebut. Jika terisolasi, keuntungan ekonominya tidak akan besar, dan bahkan jika dikembangkan, mungkin tidak akan dijual dengan harga tinggi. Satu-satunya cara untuk tidak merugi adalah kita harus menunggu sampai kota film Yanzhong sepenuhnya berkembang, dan kemudian semua tanah dan rumah di sekitarnya akan secara bertahap naik harganya. Namun, skala kota film dan televisi ini sangat besar, jika Tuan Yan akhirnya mengembangkan lahan di kota Tianmen, kita mungkin harus menunggu 10 tahun lagi. Dana sebesar itu, jika tiba-tiba berada di tempat ini, pasti akan terkunci. Itu kerugian apapun yang terjadi. Terlebih lagi, Grup Lin telah memobilisasi hampir 100 miliar dana kali ini, menggunakan banyak aset perusahaan sebagai jaminan di bank. Aku khawatir.
Ketika Forber mengatakan ini, konsekuensinya sudah jelas. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang dilakukan Lin Ziluo, gadis yang sudah mati? Terbang, untuk melarikan diri dari langit. Aku mengerti, Chen Yuan, si anjing, telah memasang jebakan untuk Lao Su sejak awal. Lin Ziluo, gadis bau, tidak akan dicuci otak oleh Chen Yuan, kan? Pikirnya di sini. Lin Yi dengan cepat mengeluarkan ponsel cadangannya dan menelepon Lin Ziluo. Gadis ini bilang pagi-pagi dia punya sesuatu untuk dipamerkan, jadi itu soal pengge ini. Sungguh memilukan. Pengkhianat ini, kau akan menghancurkan keluarga Linku. Bab 385. Hei, kakak, kenapa kau mencariku lagi? Setelah menjawab telepon, Lin Ziluo bertanya dengan santai. Biar kutanya, apakah kau yang memulai grup Dundi? Lin Yi bertanya dengan sangat serius. Haha, kakak, akhirnya kau tahu. Sekarang kau tahu kehebatan si jenius kecilku, Luo Luo, sehingga kau biasanya meremehkanku. Sekarang kau tahu, energiku di luar imajinasimu. Panggil aku Luo Luo di masa depan. Bos, kau tidak tahu. Paman Luo, siapa yang menyuruhmu menggunakan jaringan keluarga Lin untuk membantu Chen Yuan mendapatkan tanah dan memulai proyek? Kau ditendang di kepala oleh keledai, jadi cepat pergi dari sini, kau bahkan tidak tahu betapa seriusnya masalah ini. Cek, aku tidak akan kembali. Aku ingin bersama kakak Chen Yuan, dia jauh lebih baik darimu, dan hanya dia yang tahu bagaimana menghargai dan mengapresiasi bakatku. Tut gelombang. Hei. Halo, Lin Ziluo, dasar gadis kurang ajar, kau berani-beraninya menutup teleponku, dan aku sangat marah. Dalam amarahnya, Lin Yi melempar ponselnya ke tanah lagi dan menghancurkannya berkeping-keping. Paru-parunya hampir meledak. Apa yang dikatakan gadis bau ini? Berani-beraninya mengatakan bahwa dia lebih rendah dari Chen Yuan, dan hanya Chen Yuan yang tahu cara menghargai dan mengapresiasi bakatnya. Bakat apa yang kau miliki? Bakat untuk menghancurkan. Aku sudah menyiapkanmu, monyet. Apa kau yakin kau adikku? Kau malah ingin merusak hubungan kakak beradik kita demi seorang pria liar. Kakakku memanjakanmu, menyayangimu, dan memegangmu di telapak tangannya sejak kecil. Membelikanmu apapun yang kau inginkan. Sekarang kau malah mengatakan bahwa aku lebih rendah dari Chen Yuan. Ah! Lin Yi sangat marah, mengambil ponsel cadangan lagi, memasukkan kartu telepon, dan menelepon Lin Ziluo. Lin Yi, biar ku katakan, aku tidak akan pulang. Aku masih banyak pekerjaan akhir-akhir ini. Aku akan menghubungimu setelah selesai menangani masalah yang ada. Jangan bicara, aku ada panggilan kantor. Aku akan mengurusnya, jangan ganggu aku. Bip gelombang. Lin Ziluo, halo. Sial. Tutup telepon lagi. Mentalitas Lin Yi runtuh. Dia segera menelepon lagi. Halo. Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk, silakan coba lagi nanti. Maaf. Pelanggan yang Anda hubungi sedang sibuk sekarang, silakan hubungi lagi nanti. Halo. Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk, silakan coba lagi nanti. Maaf. Pelanggan yang Anda hubungi sedang sibuk, silakan hubungi kembali nanti. Peng. Sebuah dentuman keras. Ponsel ketiga dihancurkan berkeping-keping oleh Lin Yi lagi. Tuan. Keadaan sudah seperti ini. Memanggil nyonya kedua kembali sekarang sepertinya tidak ada gunanya. Rencana Presiden Yan sudah selesai. Poin kuncinya sekarang adalah bagaimana memulihkan kerugian keluarga Lin saya. Apakah mereka sedang merencanakan sesuatu, atau kekuatan di baliknya lebih tinggi dari Lisao, ibu kota iblis? Menurut orang tua itu, lebih baik tidak melakukan apapun, tetapi memutuskan hubungan sepenuhnya dengan keluarga Li, dan bergabung dengan kubu Jenderal Asap. Itu pasti tidak akan mempermalukan keluarga Lin kita, tetapi jika Tuan Muda memilih tim Yanzong, dia akan berhenti memikirkan keluarga Nona Xiao di masa depan. Saran Forber. Tidak mungkin, aku tidak akan membiarkan Ruoyu pergi. Sekarang aku memilih untuk bergabung dengan tim lagi, siapa aku, Lin Yicheng. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Apakah aku masih harus mengandalkan Lin Ziluo untuk berhasil? Lin Yi sedikit bersikap sok jantan. Dan dia sudah menyerahkan hatinya kepada Xiao Ruoyu, bagaimana mungkin dia menyerah begitu saja? Mustahil baginya untuk menundukkan kepala kepada Chen Yuan untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Alasan utamanya adalah keluarga Lin saat ini belum mencapai titik keputusasaan. Bahkan jika kerugiannya besar kali ini, jika dihentikan tepat waktu, seharusnya bisa memulihkan 50 miliar. Tidak sepenuhnya hilang. Bahkan jika rencana tersebut merugikan miliaran kali ini, itu masih dalam batas yang dapat ditanggung keluarga Lin. Lagi pula, keluarga Lin memiliki bisnis besar.
Lin Yichai tidak akan begitu saja lari ke Chen Yuan untuk mengakui kesalahannya, atau bahkan melepaskan wanita yang paling disukainya, demi kerugian miliaran dolar. Hei, Tuan, mengapa demikian? Seorang pria seharusnya mampu menanggungnya dan membiarkannya saja, tetapi dia hanya seorang wanita. Anda tidak perlu mengatakannya, Paman Fu. Ayah saya sedang tidak sehat. Sekarang saya yang bertanggung jawab atas keluarga Lin. Saya, Lin Yi, akan menanggung semua konsekuensinya. Baik, Tuan. Dia tahu bahwa Lin Yi keras kepala, jadi percuma saja mengatakan apapun sekarang. Keluarga Lin memiliki bisnis besar. Jika mereka hanya kehilangan miliaran, keluarga Lin mampu menanggung kerugian tersebut, dan itu tidak akan menyakiti mereka. Tetapi masalahnya, ini bukan hanya soal kehilangan miliaran. Jika keluarga Lin tidak berbalik melawan Tuan Yan sekarang, dan jika mereka tidak berdiri di garis depan yang sama dengan Tuan Yan, mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh Tuan Yan. Lalu masalahnya akan datang. Nona kedua keluarga Lin telah membentuk kelompok penjara bawah tanah untuk membantu Tuan Yan melawan jenderal. Apakah masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin Anda? Sejauh penjelasan Anda, itu hanya sensasi belaka. Chaebol Li, Red Umbrella Capital, Soft Finance Investment Bank, bisakah kalian mempercayai kalian? Bisakah mereka tidak menyalahkan keluarga Lin? Itu berarti kalian tidak bergabung dengan kubu tembakau, dan menyinggung tiga pihak lainnya sekaligus, bukankah jelas bahwa kalian bukan manusia? Bahkan jika grup Lin memiliki modal yang kuat, kalian tidak bisa menyinggung mereka semua, bukan? Tepat ketika keluarga Lin sedang beraksi, Li Jiamu juga tidak tinggal diam. Tentu saja, mereka tidak akan mengharapkan keluarga Lin memberi mereka jawaban yang memuaskan. Mereka tentu saja akan mengirim orang-orang mereka sendiri untuk menyelidiki informasi tentang grup Dundi. Bos, ini informasi detail tentang grup Dundi yang baru saja saya dapatkan. Ternyata orang yang bertanggung jawab atas grup Dundi adalah istri kedua keluarga Lin, Lin Ziluo. Di belakangnya, sebenarnya ada sosok Chu Tenghui, tidak heran dia bisa berkembang begitu cepat tanpa bersuara. Perusahaan ini kaya dan memiliki koneksi yang luas, dan telah meniru model operasi real estate Feitian, sehingga keduanya saling tumpang tindih. Baiklah, Anda tidak perlu mengatakannya, saya sudah tahu semuanya. Li Jiamu menutup matanya. Suasananya mencekam dan menyesakkan. Di seluruh suite presiden, rasa gugup terdengar untuk sementara waktu. Bahkan suara napas pun terdengar sangat jelas. Kedua sekretaris itu tidak berani bernapas. Yue Lingsuang juga mulai merasa gugup. Dia tahu bahwa hal terburuk akhirnya terjadi. Dia adalah sekretaris pribadi Tuan Yan, dan agen rahasia yang ditempatkan di sisi Tuan Yan oleh keluarga Li. Dia memainkan peran yang sangat penting. Tapi sekarang, di depan matanya, Tuan Yan telah melakukan langkah besar. Dia bahkan tidak mengetahuinya. Apakah kau percaya? Seorang mata-mata profesional, dipermainkan oleh orang lain, bahkan tidak tahu bahwa dia telah terbongkar, dan terus melaporkan informasi yang salah. Yang menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Kau bilang kau bukan profesional. Atau kau sudah berkhianat. Li Jiamu lebih cenderung mempercayai yang terakhir. Maaf, Tuan Muda, kali ini itu kesalahan saya benar-benar tidak menyangka. Namun, sebelum Yue Lingsuang selesai menjelaskan, Li Shao menyela. Kesalahan. Hehe. Apakah kau pikir kerugian puluhan miliar dapat dijelaskan hanya dengan satu kesalahan? Bab 386. Apa maksudmu tanpa perbandingan, tidak ada kerugian? Kerugian puluhan miliar memang jumlah yang sangat besar. Namun, Chen Yuan bahkan tidak mengerutkan kening, lalu berbalik dan mentransfer 300 miliar kepadanya. Perbandingan seperti itu, kesenjangannya langsung terlihat. Kerugian 100 miliar. Mungkinkah di mata Tuan Muda, aku tidak sebaik 100 miliar ini? Yue Lingsuang bertanya dengan tatapan dingin. Hanya 100 miliar. Kau benar-benar bisa mengatakan itu? Siapa yang memberimu keberanian dan kepercayaan diri? Apakah karena aku telah memanfaatkanmu selama periode ini sehingga kau mulai mengembangkan dirimu? Tahukah kau berapa banyak 100 miliar itu? Berapa banyak rumah yang bisa dibangun dan berapa banyak orang yang bisa ditopang? Mengapa kau berpikir kau begitu berharga? Karena kemampuanmu. Biar ku katakan padamu bahwa ada banyak orang yang cakap di dunia ini. Mereka hanya tidak memiliki kesempatan untuk berperan, dan kesempatan ini akan selalu berada di tangan kelas atas. Jika aku memberimu kesempatan ini, kau berharga. Jika aku tidak memberimu kesempatan, kau tidak berharga. Jangan pernah berpikir bahwa kau sangat penting, Chaebol keluarga Li, hanya butuh 1.000 juta untuk membinamu, dan kau bernilai 1.000 juta. Mulai sekarang, aku akan menangguhkan semua wewenang kelompokmu. Kau harus diselidiki. Kau tidak bisa pergi kemanapun sampai kecurigaanmu hilang.
kata Li Jiamu dengan tatapan tajam. Tuan, saudari Ling Xuang, dia tidak akan pernah mengkhianati Anda. Kami dibesarkan di keluarga Li sejak kecil, dan keluarga Li adalah rumah kedua kami. Tidakkah Anda tahu kesetiaannya? Anda benar-benar akan membuat saudari Ling Xuang merasa dingin. Seorang sekretaris kecil berdiri dan membela diri. Merinding. Apakah Anda pikir dia tidak seharusnya diselidiki? Saya harus memberikan penjelasan kepada kelompok atas insiden sebesar ini. Begitu kata-kata ini keluar, Yue Ling Xuang tiba-tiba mundur 2 langkah. Dia tidak percaya, hatinya sakit. Dia tiba-tiba mengerti bahwa masalah ini bukan soal apakah dia layak dipercaya atau tidak. Karena jika kerugian dari rencana ini sangat besar, Li Shao harus memberikan penjelasan kepada kelompok. Hal semacam ini tidak boleh membuatnya disalahkan, dan tidak boleh membuat orang merasa bahwa ada masalah besar dengan kemampuan dan penilaiannya. Jika tidak, itu akan memengaruhi posisinya sebagai pewaris kelompok. Lagi pula, dia masih memiliki adik laki-laki yang dapat digantikan. Oleh karena itu, tidak masalah apakah Yue Ling Xuang benar-benar mengkhianati atau tidak. Selama ada sesuatu yang salah dengan rencana tersebut, dia akan menanggung kesalahan dan menjadi kambing hitam. Jadi tidak masalah apakah kau setia atau tidak. Yang penting adalah seseorang harus bertanggung jawab atas masalah ini. Jika Nona Xiao Yue tidak bertanggung jawab, apakah kau masih mengharapkan tuan muda untuk berjuang demi dirimu? Kau takut kau terlalu banyak menonton drama idola. Saat ini, hati Yue Ling Xuang dipenuhi rasa malu. Ada kemarahan yang tak terlukiskan di hatinya. Mungkinkah di matamu, Li Jiamu, aku hanya bernilai 1000 juta. Grup kehilangan puluhan miliar, jadi aku harus menjadi kambing hitam. Karena kau tidak baik, jangan salahkan aku karena tidak adil. Jika kau pikir aku telah mengkhianati, maka aku akan benar-benar mengkhianatimu. Aku akan membuatmu menyesal. Saudari Xiao Yue merasa dingin di hatinya. Metode yang digunakan grup untuk menangani pengkhianat sangat keras dan brutal. Mungkin ada beberapa citra gelap yang tidak dapat diungkapkan. Dia harus melarikan diri dan mencari perlindungan Tuan Yan. Tepat pada saat ini, Lin Yi menelepon. Hei, Li Shao, kami sudah menyelidiki masalah ini dengan saksama. Grup Dundi memang terkait dengan keluarga Lin saya, tetapi ini benar-benar bukan pekerjaan keluarga Lin saya, melainkan Chen Yuan, seorang pria licik. Dia menggunakan adik saya, Lin Ziluo, untuk melindunginya. Adik saya juga terobsesi dengan hal-hal gaib, dan sekarang dia hanya fokus melakukan sesuatu untuk Chen Yuan. Tapi jangan khawatir, sikap saya sangat jelas, dan saya akan selalu sependapat dengan Li Shao. Lin Yi menjelaskan di telepon. Lin Yi, apakah kau bercanda? Saya sudah memberitahu Tuan Du dan Tuan Zhu tentang masalah ini, jadi tolong jaga dirimu baik-baik. Keluarga Linmu pasti akan menanggung akibatnya. Li Shao berkata dengan nada suram. Kata-katanya penuh ancaman. Hal semacam ini sudah jelas. Untuk membantu Tuan Yan, keluarga Linmu bahkan menggunakan koneksi para pemimpin provinsi. Apa kau masih bercerita padaku? Bukankah adikmu dari keluarga Lin? Hal sebesar itu, bisakah gadis kecil seperti dia melakukannya? Kau berpura-pura untuk siapa? Kata-kata Li Jiamu benar-benar membangkitkan amarah Tuan Muda Lin. Patung tanah liat itu masih menunjukkan 3 titik kemarahan. Terlebih lagi, dia, Tuan Muda Lin. Kau yang bermargali, jangan terlalu sombong. Apakah kau benar-benar berpikir aku adalah ayahku dan tidak berani menghajar dirimu sendiri? Made. Akhirnya berhenti berpura-pura. Bagus sekali. Li Shao mendengus dingin dan menutup telepon. Keluarga Li dan keluarga Lin benar-benar hancur berantakan. Mengapa harus menghancurkan wajahmu? Tentu saja, Shao Li merasa bahwa Ling Xuang saja yang menanggung kesalahan selama sebulan tidaklah cukup, jadi dia tentu ingin melibatkan keluarga Lin. Jika keluarga Lin, Yue Ling Xuang, dan Tuan Yan yang bersekongkol melawannya kali ini. Bahkan jika ada kerugian, itu bisa dimaafkan. Dengan cara ini, dia akan memiliki alasan untuk memberikan penjelasan kepada kelompok dan keluarga Li. Tidak akan terdesak ke titik kritis. Untuk bertahan hidup dalam lingkungan keluarga yang kompleks seperti itu, dia harus mempertimbangkan tidak hanya kepentingan perusahaan, tetapi juga tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri dengan bijak. Waktu berlalu. 3 hari lagi berlalu. Yue Ling Xuang dibawa kembali ke ibu kota sihir, tetapi tidak ada kabar tentangnya. Chen Yuan telah menganggur dan bosan selama beberapa hari terakhir, dan mendirikan ruang penelitian medis yang sangat luas di ruang bawah tanah vilanya. Awalnya, dia hanya ingin menyiapkan beberapa plester untuk menghilangkan bekas luka. Tapi pikirkan itu nanti. Sekarang, kecuali Tiongkok, tampaknya negara-negara lain masih dilanda virus, menyebabkan orang-orang panik. Luangkan waktu untuk mempelajari vaksin atau semacamnya. Lagi pula membosankan. Selain itu, ada banyak penyakit lain,
karena harga obat-obatan tertentu terlalu tinggi, menyebabkan pasien meremehkannya sama sekali. Mungkin sekotak obat khusus bisa berharga puluhan ribu, siapa yang mampu membelinya? Saat Chen Yuan bosan, dia kebetulan menemukan video seperti itu karena suara jerawat. Ada beberapa perasaan di hatinya. Karena obat-obatan efek khusus luar negeri sangat mahal, dengan harga ratusan ribu, dia mungkin sebaiknya melakukan riset sendiri dan menurunkan harga semua obat efek khusus yang sangat mahal. Dia menghabiskan begitu banyak poin peningkatan untuk ditukar dengan keterampilan dokter jenius. Tentu saja, itu tidak bisa hanya untuk berpura-pura. Keterampilan yang begitu kuat harus digunakan. Ketika obat baru dikembangkan, dia juga akan menjualnya dengan harga puluhan atau ratusan dolar di Tiongkok, dan puluhan ribu atau ratusan ribu di luar negeri. Tidakkah Anda ingin bermain melawan? Mari kita lihat siapa yang takut pada siapa. Efisiensi kerja Chen Yuan sangat tinggi. Dalam 3 hari, salep rahasia uniknya sudah siap. Tetapi ketika saya menelepon Yue Lingsuang, pihak lain mematikan telepon. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Kakak Ruoyu datang lagi untuk menemuimu. Cepat keluar, dia membelikanmu banyak baju. Teriak Lin Ziluo sambil memegang walkie-talkie. Oke, mengerti, aku akan keluar nanti, jawab Chen Yuan melalui intercom. Meng, apa kabar kakakmu akhir-akhir ini? Kenapa dia masih memegang walkie-talkie? Tanya Xiao Ruoyu. Kakakku baru-baru ini mendirikan laboratorium penelitian. Dia bilang dia ingin mempelajari vaksin dan dilengkapi dengan serangkaian obat-obatan aneh. Dia tidak mengizinkanku masuk ke laboratorium penelitian. Lebih nyaman memegang walkie-talkie, jelas Wang Mengmeng. Bab 387. Jadi begitu, apakah Chen Yuan masih bisa membuat obat? Xiao Ruoyu sedikit bingung, tetapi mengingat kemampuan medis dan farmasi Chen Yuan, itu seharusnya tidak berlebihan, kan? Hanya saja dia tidak tahu jenis obat apa yang akan dipelajari Chen Yuan. Penantian ini sudah lebih dari 2 jam menunggu. Chen Yuan bilang dia akan segera keluar. Tapi saat melakukan penelitian, dia tidak boleh terganggu. Dia sangat tidak egois. Dia menunggu data eksperimen sampai pada kesimpulan sebelum dia berhenti melakukan apa yang sedang dia lakukan. Tiba-tiba, Xiao Ruoyu sepertinya datang menemuinya. Kak Ruoyu, aku tidak menyangka kau begitu hebat sampai bisa membunuh 5 orang. Ketika Chen Yuan keluar dari laboratorium, ternyata Xiao Ruoyu dan Wang Mengmeng sedang bermain game di ponsel mereka. Mereka sangat menikmati permainan itu. Tidak, ini biro perunggu, dan yang kami bunuh hanyalah manusia dan mesin, jelas Xiao Ruoyu. Sangat hebat juga bisa membunuh mesin manusia. Terkadang mesin manusia menyerangku, dan aku tidak tahu siapa yang menyerangku. Saat mendengar suara tembakan, aku ingin bersembunyi. Itu membuat orang ketakutan setengah mati, kata Wang Mengmeng dengan serius. Haha. Kau hanya bermain-main, nanti kalau kau lebih mahir, kau tidak akan takut pada mesin manusia. Ah, kakak, akhirnya kau keluar juga. Tahukah kau bahwa kakak Ruoyu sudah menunggumu selama 2 jam? Kata Wang Mengmeng dengan tidak puas. Ruoyu, kau di sini tepat waktu, boleh aku tanya, bekas luka apa yang ada di tubuhmu? Tanya Chen Yuan dengan sangat tiba-tiba. Apa? Xiao Ruoyu terkejut, dia tidak tahu mengapa Chen Yuan menanyakan hal seperti itu. Dia memang memiliki bekas luka di tubuhnya. Dan itu di dahi, dekat pelipis. Itu terjadi saat dia masih kecil, karena adik laki-lakinya, Xiao Ruohan, nakal dan mendorongnya jatuh dari tangga saat bermain. Kebetulan ada pecahan botol kaca di puncak tangga, dan dia menempelkan kepalanya ke pecahan itu. Hampir saja kepalanya terjepit di pelipis, yang mengakibatkan kematiannya. Untungnya, itu berbahaya dan hanya penyimpangan 2 cm, sehingga tidak membahayakan nyawa. Tapi ada juga bekas luka di dahinya. Bekas luka ini tidak besar, hanya sekitar 1 atau 2 cm, jadi tidak terlalu memengaruhi penampilannya. Dan penutup rambut, umumnya tidak terlihat. Tapi jika rambutnya diikat rapi tanpa poni, itu masih terlihat jelas. Bekas luka ini sudah ada di tubuhnya selama lebih dari 10 tahun. Ya, aku punya bekas luka di dahiku, dan sudah 13 tahun. Setelah Xiao Ruoyu selesai berbicara, dia menyisir rambutnya ke belakang, memperlihatkan pelipis kirinya. Benar saja, ada bekas luka. Karena bekas lukanya tidak besar dan warnanya sangat terang, itu tidak memengaruhi penampilan. Jika bertambah 1 atau 2 cm lagi, mungkin akan terlihat tidak pantas. Apakah ini bekas lukanya? Sepertinya sudah beberapa tahun, tapi tidak apa-apa, aku akan mengoleskan salep untukmu. Chen Yuan menarik Xiao Ruoyu untuk duduk di sofa. Kemudian membelah rambutnya dengan satu tangan, dan memegang kapas di tangan lainnya. Dari sebuah kotak yang tampak seperti botol air mineral,
Setelah dipotong, kotak itu dibuat dengan bagian bawah yang terbuka, dan ada salep kental berwarna hijau di dalamnya. Agak menjijikkan dan baunya tidak enak. Kotaknya juga sangat berantakan. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan menerima hal menjijikkan seperti itu dan ingin mengoleskannya ke wajah mereka. Namun Xiao Ruoyu tidak melawan. Karena yang duduk di hadapannya adalah Chen Yuan. Jadi dia membiarkan Chen Yuan mengoleskan zat lengket hijau itu di dahinya. Chen Yuan, apa ini? Kenapa baunya menyengat? Ini plester buatan sendiri, sangat efektif untuk menghilangkan bekas luka. Tapi, bekas luka ini sudah ada lebih dari 10 tahun, benar-benar bisa dihilangkan. Sepertinya agak tidak bisa diandalkan. Xiao Ruoyu tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Meskipun dia tidak melawan, dia tetap harus mengeluh. Setelah dioleskan, jangan dilap. Kamu bisa mencuci muka setelah 3 jam. Salep ini tidak bisa dibeli di luar. Mau dibawa pulang nanti, kata Chen Yuan dengan serius. Lebih baik tidak. Xiao Ruoyu menolak. Dia benar-benar tidak percaya bahwa penggunaan salep bisa menyembuhkan bekas luka lebih dari 10 tahun. Ada juga iklan palsu serupa di internet, tetapi pada dasarnya itu menipu. Mungkin gel itu memang memiliki efek, tetapi tidak banyak. Tidak apa-apa, kamu menolak kesempatan untuk menjadi cantik. Chen Yuan mengingatkan. Sepertinya itu sangat jarang terjadi. Ngomong-ngomong, Chen Yuan, aku membelikanmu beberapa set pakaian, kamu bisa lihat apakah cocok untukmu. Oke, terima kasih, Ruoyu. Tidak perlu terlalu sopan di antara kita. Xiao Ruoyu menundukkan kepala dan tersipu. Dia menggigit bibir tipisnya dengan ringan, tepat saat Wang Mengmeng pergi ke toilet. Xiao Ruoyu, yang biasanya anggun dan pendiam, berinisiatif memeluk kepala Chen Yuan, dan mencium bibirnya seperti ayam yang mematuk nasi. Kemudian dia berlari keluar dengan malu-malu. Chen Yuan tercengang. Sialan. Xiao Ruoyu benar-benar melecehkanku dan lari setelah menciumku. Mengapa perasaan dilecehkan oleh seorang gadis terasa agak aneh? Akhir-akhir ini, laki-laki benar-benar terlalu sulit. Selalu ada perempuan nakal yang punya pikiran tidak masuk akal tentang kakak laki-laki. Xiao Ruoyu, tunggu aku, berani menghinaku, lain kali aku akan membalas ciumanmu. Begitu Chen Yuan mengatakan ini, Xiao Ruoyu berlari lebih cepat, seperti rusa yang ketakutan. Wajahnya memerah, jantungnya berdebar kencang, dan dia tidak percaya bahwa dia akan melakukan hal seperti itu. Sebagai seorang gadis, dan seorang gadis yang anggun sejak kecil, bagaimana mungkin dia berinisiatif mencium laki-laki? Tapi hari ini, dia benar-benar melakukan hal seperti ini. Ini juga gila. Tapi setelah selesai, dia merasa sangat gembira. Benar saja, tidak ada yang namanya sikap dingin dan pendiam pada perempuan. Alasan mengapa mereka bersikap dingin dan pendiam terhadapmu mungkin karena mereka meremehkanmu. Ini benar-benar memalukan. Setelah Xiao Ruoyu berlari keluar dari villa, dia menepuk dadanya yang terengah-engah. Detik berikutnya, senyum genit muncul di sudut mulutnya. Tak lama kemudian, Wang Mengmeng keluar dari toilet. Kakak, di mana kakak Ruoyu? Setelah beberapa saat, dia menghilang. Oh, dia mungkin ada urusan lain, jadi dia pergi duluan. Mengmeng, apakah kamu punya bekas luka di tubuhmu? Salep ini benar-benar ampuh. Apakah kamu mau mengoleskannya? Wang Mengmeng menolak. Barusan ketika Chen Yuan mengoleskan salep pada Xiao Ruoyu, dia merasa sedikit mual. Kau bahkan tidak mengampuni adikmu sekarang. Cukup. Aku tidak tahu barang ini. Ini adalah sistem rahasia unik kakakmu, dan orang lain mungkin tidak bisa membelinya meskipun mereka punya uang. Chen Yuan tampak sombong. Aku penasaran apakah komposisi salepnya perlu diperbaiki. Tambahkan sedikit perasa. Baunya juga sangat tidak sedap. Tapi setelah menambahkan rempah-rempah, mungkin akan memengaruhi kandungan obatnya, jadi lupakan saja. Dia sebenarnya tidak bermaksud menjadikan ini produk yang dijual. Biarkan saja baunya menyengat. Sekitar pukul 7 malam. Chen Yuan membuka halaman web siaran langsung Big Chat TV. Coba pikirkan, Big Chat TV sudah stabil cukup lama, dan para pembawa acaranya seharusnya juga sudah stabil. Mungkin Yan Zong harus muncul. Lagi pula, selama periode ini, beberapa orang selalu mengatakan bahwa dia bangkrut. Beberapa orang dari kalangan generasi kedua yang kaya raya semakin menjadi-jadi. Bab 388. Akeong Tiange, apa kabar Pak Yan akhir-akhir ini? Sudah lama sekali beliau tidak punya gelembung. Kudengar beliau punya masalah dengan dananya. Aku khawatir proyek kota film dan televisi akan gagal. Asli atau palsu? Itu masih bohong. Semua orang tahu tentang Feitian Real Estate. Perusahaan ini menjadi terkenal belum lama ini.
Dalam waktu yang sangat singkat, mereka telah menyelesaikan rencana akuisisi lahan seluas ratusan ribu hektar. Tetapi dalam beberapa hari terakhir, orang-orang panik. Seorang kerabat jauh saya saat ini bekerja sebagai manajer proyek tingkat menengah di Feitian Real Estate. Menurut berita yang dia sebarkan, bukan hanya manajemen puncak yang sedang kacau, tetapi bahkan CEO Feitian Real Estate pun menghilang. Dia tidak dapat dihubungi siapapun selama beberapa hari, dan mungkin dia telah melarikan diri dengan uang. Selain itu, ada beberapa pemasok bahan bangunan yang bekerja sama dengan Feitian Real Estate, dan mereka tampaknya mulai mengubah pikiran mereka untuk sementara waktu, menuntut agar Feitian Real Estate membayar jumlah penuh. Bahkan tim teknik yang baru saja dipanggil telah berhenti bekerja. Bayangkan, ketika masalah sebesar ini terjadi, para eksekutif tingkat tinggi Feitian sama sekali tidak menanggapi, tidak ada pemimpin dalam kelompok tersebut, dan tidak ada yang mengambil keputusan. Orang-orang di bawah semuanya menatap kosong. Mereka ingin menghubungi Tuan Yan, tetapi Tuan Yan tidak membeku, seolah-olah dia acuh tak acuh terhadap masalah ini. Memikirkannya dengan ujung kakinya, dia tahu bahwa rantai modalnya telah putus. Analisis orang tua itu sangat masuk akal. Sudah jelas bahwa Tuan Yan adalah orang yang sangat kaya, bahkan ketika platform siaran langsungnya sendiri online, dia tidak membeli banyak hadiah, dia pasti mengalami kesulitan. Semuanya, jangan katakan itu, Tuan Yan adalah ketua grup kita. Jika kalian membahas ini di depan umum, jika Tuan Yan melihatnya, saya khawatir itu akan berdampak buruk, kata Zhang Haotian di grup generasi kedua. Unta kurus lebih besar daripada kuda, bahkan jika Tuan Yan mengalami kesulitan, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Mengapa, bahkan jika Chen Yuan adalah ketua grup, mengapa orang-orang tidak membicarakannya? Kalian sangat suka menjadi anjing, tidak ada yang akan menghentikan kalian, saya tidak akan melayani kalian, kata Tang Xiwen di grup. Selama ini dia tetap tidak terlihat. Saya belum banyak bicara. Setelah dipukul dan dipermalukan oleh Chen Yuan terakhir kali, dia tidak menundukkan kepala dan mengakui kekalahan, malah terus memikirkannya. Terutama setelah mendengar bahwa Qin Bingsui, seorang wanita murahan, ia mulai menerjang kepelukan Chen Yuan, ia hampir muntah darah karena marah. Aku sudah mengejarmu sejak lama, kukira kau tidak suka laki-laki, jadi bukan berarti kau tidak suka laki-laki, kau hanya tidak menyukaiku. Tang Xiwen adalah siswa terbaik di Universitas Huda dan kapten tim basket sekolah. Aku tidak tahu berapa banyak gadis yang naksir dan mengejarnya. Aku menghabiskan masa kecilku dalam sorak-sorai dan tepuk tangan. Selama dia menyukai seorang wanita, tidak ada yang tidak bisa dia kejar. Tapi Qin Bingsui ini sama sekali tidak peduli padanya. Tidak apa-apa jika kau tidak menyukaiku, tapi kenapa kau mengejar Chen Yuan? Bagaimana mungkin aku tidak sebaik dia? Kau mempermalukanku. Masih meremehkanku. Di lapangan basket, bocah ini membuatku kehilangan muka. Di lelang amal di Seoul, dia menamparkan wajahku lagi di depan umum. Jika bukan karena kakakku yang tidak membiarkanku marah, aku pasti sudah tidak tahan lagi sejak lama. Sekarang semuanya baik-baik saja, para eksekutif puncak Feitian Real Estate melarikan diri dengan uang, dan Tuan Yan diserang oleh kelompok keuangan besar. Gelombang ini mungkin akan mereda. Dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat masalah, dan malah mengejek Chen Yuan dengan baik. Tang Xiwen, kenapa kau tidak menjaga ucapanmu, siapa yang kau sebut anjing? Bai mau memarahi dengan marah. Apa salahnya aku bilang kalian anjing? Bukankah kalian sangat suka menjadi kaki tangan Chen Yuan? Coba lihat bagaimana keadaannya sekarang. Anak ini menyinggung caibol keluarga Li, dan bahkan menyimpan dendam terhadap tuan muda keluarga Lin. Sekarang dia menjadi sasaran kritik semua orang. Mungkin karena utangnya ke bank, sampah seperti ini ingin menjadi ketua kelompok kita, sungguh menggelikan. Teman-teman, di kelompok ini, semua orang berada di lingkaran ini, jika kalian tidak ingin terlibat, kalian harus segera meninggalkan kelompok ini. Atau mari kita bentuk kelompok baru sendiri, tidak perlu menderita karena perilaku seperti burung ini, dan kita harus berhati-hati saat berbicara di dalam kelompok, Tuan tidak akan menunggu kalian. Kata-kata Tang Xiwen masih memiliki kekuatan provokatif tertentu. Lingkaran orang kaya tidak pernah membicarakan loyalitas. Hanya melihat keuntungan. Jika menguntungkan, mereka akan berkumpul, dan jika tidak menguntungkan, mereka akan bubar. Mereka lebih dingin dan lebih kejam daripada keluarga biasa. Lagi pula, Chen Yuan dan mereka bukanlah teman dekat. Hanya saja semua orang menganggap nama Tuan Yan terkenal, jadi mereka berkumpul di sini. Sekarang aku tahu bahwa asap akan selalu menghilang, secara alami, saya memilih untuk menjadi orang bodoh tanpa ragu-ragu. Saya rasa apa yang dikatakan Tuan Muda Tang agak masuk akal. Keluarga kecil dan bisnis kecil kita tidak sebanding dengan raksasa seperti keluarga Li dan keluarga Lin. Lebih baik mengesampingkan hubungan ini dengan cepat, agar tidak dibenci.
Tuan Muda Fang, saya ingat keluarga Anda adalah pemasok bahan bangunan terbesar di Seoul, kan? Anda tidak akan berubah pikiran untuk sementara waktu, dan keluarga Anda juga yang membuat masalah bagi industri tembakau. Apakah ini menambah luka? Ini hanyalah proses bisnis normal. Memberikan sejumlah besar bahan bangunan kepada perusahaan real estate dengan dana yang tidak mencukupi adalah hal yang sangat berisiko. Jika Feitian Real Estate bangkrut, bukankah saldo perusahaan kita akan hilang? Siapa yang mau mengambil risiko seperti itu? Apakah salah jika kita membayar penuh? Fang Xiaoyi membenarkan argumennya. Baiklah, jangan bicarakan itu, Anda hanya ingin tembok runtuh dan semua orang mendorongnya. Jika Anda ingin keluar dari grup, keluarlah, saya tidak akan menahan Anda. Detik berikutnya, Chen Yuan tiba-tiba berbicara. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara di grup generasi kedua di Seoul dalam lebih dari sebulan. Sekarang hampir ada anggota grup di grup tersebut. Dia tidak mengenal banyak orang. Entah kapan, tiba-tiba ada begitu banyak orang di grup itu. Dulu, orang-orang ini sering akeong Chen Yuan, atau diam-diam mengirim pesan pribadi kepada Chen Yuan, ingin menambahkannya sebagai teman. Tapi Chen Yuan mengabaikannya. Terlalu banyak orang penting, dan dia tidak tahu siapa mereka, jadi dia tidak repot-repot terlibat dalam hubungan interpersonal ini. Jika itu adalah generasi kedua kaya lainnya, mungkin akan sedikit lebih sopan. Tapi Chen Yuan langsung mengabaikan proses ini. Dia merasa sedikit kesepian. Karena tidak berbicara dalam waktu lama, banyak orang berpikir bahwa Yan tidak akan pernah membaca berita di grup. Tapi sekarang, setelah semua orang mengetahui bahwa orang yang marah di grup itu adalah Tuan Yan sendiri, mereka langsung meledak. Sial! Tuan Yan sendiri telah muncul. Sudah hampir sebulan sejak aku bergabung dengan grup ini, dan ini pertama kalinya aku melihat Tuan Yan berbicara, sungguh mendominasi dan perkasa. Chen Yuan, jangan sombong, inilah situasinya, dan kau masih berpura-pura menjadi kuda. Tang Xiwen mengetahui bahwa Chen Yuan sedang online, dan kali ini dia tidak pengecut, dan berani bersikap tangguh. Dia hanya ingin memberitahu semua orang di grup generasi kedua. Dia, Tang Xiwen, tidak takut pada Presiden Yan. Inilah kepercayaan diri keluarga Tang mereka. Kau hebat, dan keluarga Tangmu juga hebat. Aku sudah menyampaikan ini hari ini. Siapapun yang bekerja sama dengan keluarga Tang di masa depan akan mendapat masalah denganku. Chen Yuan terus mengetik. Begitu ucapan ini keluar, kelompok itu kembali heboh. Tuan Yan sekarang diserang dari kedua sisi. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana mungkin dia begitu sombong? Apakah dia mencoba mendorong semua orang ke arah yang berlawanan? Kau tidak akan punya teman seperti ini. Bab 389. Kalau kau tak bisa melewatinya, ya sudah. Kau pikir kau siapa? Raja Langit Laosu. Tuan Yan, awalnya aku tak mau bicara, tapi kali ini aku benar-benar tak tahan lagi. Apakah kau terlalu mendominasi dan sombong? Aku akui keluarga kami mungkin tidak sebaik dirimu, tapi jangan berpikir kau bisa menutupi langit dengan satu tangan. Kali ini, aku di pihak Tuan Muda Tang, grup ini, keluar dari grup ini. Aku juga keluar dari grup ini, membosankan. Tuan Yan, mari kita lakukan untuk diri kita sendiri. Petik 2 petik 2. Ding. Berita penting. Tuan muda kedua keluarga Tang telah mengundurkan diri dari grup generasi kedua di Seoul. Ding. Berita penting. Si bocah pengejar angin telah mengundurkan diri dari grup generasi kedua di Seoul. Ding. Berita penting. Pria paling tampan di alam semesta telah mengundurkan diri dari grup generasi kedua di Seoul. Ding. Pesan. Seorang paman telah mengundurkan diri dari grup generasi kedua di Seoul. Selanjutnya, tampaknya ada serangkaian berita pengunduran diri dari grup. Hanya dalam 10 menit. Lebih dari 100 orang telah meninggalkan grup. Bahkan ada seorang manajemen di dalam yang juga mengundurkan diri. Sial. Apa yang terjadi? Tiba-tiba begitu banyak orang keluar dari grup. Pak Yan menyuruh kami pergi, jadi demi Pak Yan, biarkan kami pergi, saudara. Sekalian saja kukatakan padamu bahwa grup baru, generasi kedua di Seoul telah dibentuk beberapa hari yang lalu, dan masih menarik banyak orang. Sebagian besar orang di grup kita sudah ditarik, jadi tidak masalah jika grup lama ini keluar. Ternyata memang begitu, jadi aku juga akan keluar. Aku tadi mengobrol dengan Pak Yan, dan dia orang yang dingin dan bahkan tidak mau berbicara denganku. Aku tidak mampu membayar orang seperti itu, teriak Chen Yuan. Untuk sementara waktu, ancaman Chen Yuan tampaknya tidak berpengaruh. Sebaliknya, justru memberikan efek yang berlawanan. Banyak orang dalam kelompok itu bahkan mulai mengeluh dan mengkritik Tuan Yan. Karena semua orang berpikir bahwa jika begitu banyak orang berani memarahi Tuan Yan dengan marah, seharusnya tidak menjadi masalah besar jika aku maju dan membalasnya, kan?
Jika itu terjadi setengah bulan yang lalu, Tuan Yan mengatakan itu, tidak akan ada masalah. Karena saat itu kau memiliki daya tarik yang kuat. Semua orang tahu kau hebat. Kau bilang kau ingin memulai keluarga Tang, dan banyak orang dalam kelompok itu menyanjungmu. Tapi kali ini dan waktu itu. Sekarang kau mengalami kesulitan keuangan, kau telah menyinggung keluarga Chaebol Li dan orang terkaya, keluarga Lin, dan Red Umbrella Capital serta Soft Gold Investment Bank bersama-sama menyerangmu. Krisis ini adalah momen penutupan eksistensial. Kau menolak untuk melepaskan citramu dan mencoba memenangkan koneksimu, tetapi kau malah marah-marah di dalam grup, sombong dan menyinggung orang di mana-mana. Sepertinya alasan kegagalanmu bukan tanpa alasan. Pada saat ini, Chen Yuan akhirnya mulai menggunakan haknya sebagai pemimpin grup. Apa hak ini? Itu menendang. Kau terus memarahi satu dan aku akan menendang yang lain. Jika kau ingin berbicara menghina, lompat saja jika kau ingin mempermalukan diri sendiri. Aku tidak akan pernah mentolerirnya. Orang-orang yang baru bergabung dengan grup, keluar atas inisiatif mereka sendiri, jangan memaksaku untuk mengusir mereka. Tepat pada saat ini, Chen Yuan malah mengirimkan berita yang membuat marah kepada semua orang. Dasar rumput. Mundur, Made. Tuan Yan, Anda hebat. Apakah ini anjing yang melompati tembok dengan tergesa-gesa? Lagi pula, orang seperti ini masih jauh di belakang Li Shao dan Lin Shao. Dulu kupikir Yan selalu berkarakter, tapi sekarang sepertinya dia tidak punya visi besar, dan tidak punya hati, itu saja. Keluarga berusia 1000 tahun macam apa, keluarga kaya dan berkuasa macam apa, kupikir mereka semua sudah hancur. Setelah gelombang kutukan lainnya, lebih banyak orang keluar dari grup. 1 jam kemudian, orang-orang di grup berjalan, mundur, dan keluar. Di grup terakhir yang berjumlah 500 orang, hanya tersisa. Dan di antara 200 orang, kebanyakan dari mereka biasanya tidak suka berbicara. Setelah mengeluarkan begitu banyak orang, Chen Yuan menetapkan pengaturan yang melarang siapapun untuk bergabung dengan grup. Di masa depan, jumlah orang di grup ini hanya akan berkurang, bukan bertambah. Meskipun mungkin masih ada beberapa gulma di dinding dan ikan yang lolos dari jaring yang belum dibersihkan, tetapi dengan lebih sedikit orang, grup ini jauh lebih bersih. Chen Yuan tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentangnya. Apa kalian semua tidak berpikir aku akan bangkrut? Aku akan menamparkan kalian hari ini. Klik pada halaman isi ulang latar belakang TV kucing besar. Chen Yuan segera mulai mengisi ulang uang. Di halaman isi ulang TV kucing besar, jumlah isi ulang yang ditetapkan adalah 10 yuan, 100 yuan, 500 yuan, 1000 yuan, 3000 yuan, 5000 yuan, 10.000 yuan, 50.000 yuan, dan 10.0000000 yuan, 50.0000000 yuan. Jumlah isi ulang di depan adalah makanan kucing virtual yang bisa dibeli oleh warga lokal biasa saat memberi tip kepada penyiar favorit mereka. Adapun 2 jumlah isi ulang berikutnya, itu dilebih-lebihkan. Jumlah isi ulang super besar semacam ini pernah dikeluhkan oleh banyak netizen. Apakah benar-benar ada yang mengisi ulang juta atau juta? Nima melebih-lebihkan. Anda menetapkan jumlah isi ulang setinggi itu, apakah ada gunanya? Tentu saja, beberapa orang mungkin tidak mengetahuinya. Halaman isi ulang besar ini hanyalah saluran isi ulang khusus yang disediakan oleh Chen Yuan untuk kemudahan pengisian ulang. Ini menghindari keharusan mengisi ulang ratusan kali berturut-turut setiap kali dia memberikan hadiah kepada penyiar. Sangat merepotkan. Chen Yuan tidak suka repot. Tidak hanya itu. Selain kemudahan pengisian ulang, Big Chat TV juga jauh lebih nyaman daripada platform lain untuk memberikan hadiah. Mengapa? Karena platform ini memiliki hadiah khusus dengan jumlah tertinggi, yang disebut Planet Impact. Satu planet yang terkena, bernilai 100 juta yuan. Anda membaca dengan benar, hadiah khusus ini sangat mahal. Di platform live streaming lainnya, hadiah dengan nilai nominal tertinggi hanya bernilai beberapa ribu atau puluhan ribu dolar, yang sudah sangat gila. Tapi Big Chat TV memiliki hadiah yang sangat mahal. Tentu saja, nilai hadiah lainnya serupa dengan platform lain. Karena hadiah ini terlalu mahal. Sejauh ini belum ada satupun dampak planet di seluruh platform. 5 menit kemudian, Chen Yuan selesai mengisi daya. Dia mengklik halaman live Big Chat TV. Tidak banyak penyiar di sana. Sejauh ini, semua penyiar hanya memiliki lebih dari 1000 penonton. Di antara penyiar yang paling populer, hanya ada lebih dari 3 orang yang menonton. Terlebih lagi, penyiar ini, yang dulunya merupakan penyiar besar di platform lain, datang dengan jumlah penontonnya sendiri, dan situasi saat ini tampaknya agak kurang memuaskan. Tutu, kamu dulu penyiar besar dengan jutaan penonton, tapi sekarang terlalu keren datang ke Big Chat TV. Jumlah penonton di platform ini tidak bagus, jadi kamu harus segera pindah.
Seorang pria kaya lokal berkata terus terang di ruang siaran langsung. Dia tampaknya adalah penggemar lama Tutu. Saya selalu mendukung pemberian hadiah dengan menggeser layar, dan saya mengikuti mereka dari platform lain. Kakak Feng, aku tahu. Aku akan mengakhiri kontrak dengan Big Chat TV dalam 2 hari ke depan. Untungnya, saat itu aku berhati-hati dan hanya menandatangani kontrak sementara. Bahkan jika aku kehilangan sedikit uang, kerugiannya tidak akan terlalu besar. Begitulah. Platform ini pasti tidak akan bisa berkembang. Bahkan Yanzong hampir bangkrut. Tanpa dukungan Yanzong, potensi perkembangan Big Chat TV bisa dibayangkan, jadi pergilah secepat mungkin, jangan buang waktu. Kakak Feng benar, aku sudah mengikuti prosedurnya. Chen Yuan menyaksikan percakapan antara pembawa acara Tutu dan kakak laki-lakinya di ruang siaran langsung, dan langsung kehilangan minat. Awalnya, aku ingin memberimu puluhan dampak planet, tetapi kau bilang kau ingin pergi. Terserah deh. Bab 390. Mungkin pembawa acara Tutu tidak tahu. Obrolannya di ruang siaran langsung menghabiskan puluhan juta dalam sekejap. Chen Yuan keluar dari ruang siaran langsung Tutu. Mulai berkeliling. Setelah mengunjungi ruang siaran langsung 5 atau 6 pembawa acara wanita, Chen Yuan masih belum mendapatkan hadiah apapun. Karena penampilan mereka, tampaknya mereka tidak memenuhi standar. Kecuali pembawa acara Tutu yang penampilannya di atas 8 poin, yang lain tampaknya hanya 5 atau 6 poin. Mata Chen Yuan sangat pilih-pilih, benar-benar hanya sedikit yang bisa menarik perhatiannya. Pada saat ini, Chen Yuan masuk ke ruang siaran langsung seorang pembawa acara baru. Dia terkejut. Hai semuanya, nama saya Meng Xiaoguai. Saya pembawa acara baru. Hari ini adalah hari pertama saya siaran. Terima kasih telah datang untuk melihat saya. Terima kasih kepada adik kecil, Happy Winman, karena telah memberi saya pasir kucing. Terima kasih. Anda adalah orang pertama yang memberi saya hadiah. Saya tidak menyangka seseorang akan memberi saya hadiah beberapa menit setelah siaran. Wang Mengmeng berkata dengan wajah terkejut. Chen Yuan terdiam. Aku pernah mendengar bahwa Wang Mengmeng juga ingin memulai siaran langsung untuk bersenang-senang. Aku tidak menyangka gadis kecil ini benar-benar terbuka. Aku bilang kenapa kau tidak memintaku membuatkanmu makanan enak hari ini, dan bahkan menyelinap ke kamar dan bersembunyi sendirian. Ternyata itu siaran langsung. Sial, pembawa acaranya juga terlalu cantik, dan dia benar-benar siaran langsung tanpa riasan, bahkan tanpa mengaktifkan filter kecantikan. Sepertinya filter kecantikannya tidak diaktifkan, bisakah wajah polos terlihat seperti ini, aku terkejut. Bisakah pembawa acaranya menjadi istriku, aku sangat menyukainya. Kakak, kau mungkin terlalu banyak berpikir, kau tidak melihat di mana dia tinggal, jendela panorama dari lantai ke langit-langit, dan kolam renang dalam ruangan, Nima ini pasti villa, gadis yang tinggal di villa, kau takut kau tidak mampu membelinya. Ternyata pembawa acaranya adalah generasi kedua orang kaya. Jangan salah paham, aku bukan anak orang kaya generasi kedua. Aku anak desa. Villa ini milik kakakku, bukan milikku. Jelas Wang Mengmeng. Kakakmu tinggal di villa, aku mengerti. Gadis secantik itu, satu pukulan saja pasti akan membuatnya menangis lama, kan? Berapa banyak hadiah yang bisa didapatkan pembawa acara untuk menambahkan WeChat-mu? Rentetan permintaan pertemanan terdengar di ruang siaran langsung. Beberapa orang ingin menambahkan WeChat Wang Mengmeng. Jumlah penonton daring juga mulai meningkat. Tampaknya, selama Anda mengklik ruang siaran langsung Wang Mengmeng, hanya sedikit orang yang akan pergi. Dia sangat cantik sehingga dia dapat dengan cepat menarik penggemar bahkan jika dia duduk diam. Ditambah dengan latar villa mewah, Wang Mengmeng tanpa sadar diselimuti aura misterius sebagai putri keluarga kaya. Ketidakterlihatan dapat menarik banyak orang. Dia memulai siaran pada hari pertama, dan hanya dalam 10 menit, jumlah penonton daring melebihi 1000. Jumlah orang yang memberikan hadiah juga mulai meningkat. Tetapi sebagian besar hanya 5 atau 10 yuan, atau hadiah kecil seperti bergabung dengan klub penggemar. Pada saat ini, sebuah roket emas besar meluncur dari bawah ruang siaran langsung. Roket besar ini bernilai 2000 yuan. Terima kasih Feng Huang atas hadiahnya, berapa nilai hadiah ini? Tanya Wang Mengmeng dengan ekspresi terkejut. Dia memulai siaran pada hari pertama, dan dia bahkan tidak mengetahui nilai hadiah virtual tersebut. Pembawa acara, hadiah ini 2000 yuan, kau bos di ruang siaran langsung. Bos hebat, ternyata Kaisar Angin datang. Bukankah Feng Huang pemimpin daftar Tutu? Aku ingat Feng Huang, dia sepertinya salah satu dewa hiu, dia telah mengumpulkan puluhan juta hadiah, ini adalah dewa master sejati, kudengar dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pembawa acara Tutu. Pembawa acara, bolehkah aku menambahkan WeChat-mu? Pada saat ini, Feng Huang mengeluarkan serangan verbal yang mencolok.
Ini adalah hak istimewa eksklusif kakak kaisar. Chen Yuan kenal orang ini, bukankah ini tiran lokal yang meminta Tutu untuk keluar di ruang siaran langsung Tutu barusan. Begitu aku, Nima, melangkah maju, kau malah mengikutiku dari belakang. Kau berani melawan ide adikku. Ah, menambahkan WeChat, ini sepertinya tidak pantas. Wang Mengmeng ragu-ragu. Jika itu gadis lain, jika mereka bertemu dengan tiran lokal seperti itu, mereka pasti sudah lama ingin berinisiatif untuk mengobrol pribadi. Lagi pula, dengan kakak laki-laki yang menjaganya, pasti tidak akan kekurangan hadiah. Dan orang hanya menambahkan WeChat. Tidak harus pertemuan tatap muka, lalu apa yang terjadi? Banyak pembawa acara wanita berpikir begitu. Saya tidak tahu bahwa sejak menambahkan WeChat, mereka telah jatuh selangkah demi selangkah. Kakak laki-laki menambahkanmu ke WeChat, kamu tidak tahu apa yang ingin dilakukan kakak laki-laki. Orang-orang memberimu hadiah ratusan ribu, apakah kamu pikir kamu bisa menggantung kakakmu selamanya tanpa membayar apapun? Itu semua sudah diketahui umum. Tapi Wang Mengmeng bahkan tidak terpikir untuk meminta perlindungan dari kakaknya. Dia memulai siaran langsung hanya untuk bersenang-senang. Uang saku yang diberikan Chen Yuan sudah terlalu banyak untuk dihabiskan. Ada kakak yang memberimu uang saku ratusan juta setiap saat, apakah kamu masih akan tergoda oleh puluhan ribu atau ratusan ribu uang kecil? Mustahil. Feng Huang, berikan kepada pembawa acara Meng Xiaoguai Big Rocket 2. Feng Huang, berikan kepada pembawa acara Meng Xiaoguai Big Rocket 3. Feng Huang, berikan kepada pembawa acara Meng Xiaoguai Big Rocket 10. Pembawa acara, bolehkah saya menambahkanmu di WeChat sekarang? Benar saja, Bos Feng Huang masih murah hati seperti biasanya. Fluktuasi ini adalah 10 Big Rocket, senilai 2 Yuan. Sangat tidak biasa bagi seorang penyiar baru untuk menerima begitu banyak hadiah di hari pertama siaran. Penyiar kecil biasa sudah lama merasa sangat gembira hingga tak bisa menahan diri. Wang Mengmeng juga seorang penyiar kecil, tetapi dia tidak begitu gembira. Sebaliknya, dia malah merasa pria ini agak menyebalkan. Apakah menurutmu teman WeChat bisa digunakan untuk jual beli? Siapapun yang paling banyak memberi hadiah bisa menambahkan aku sebagai teman. Bukankah pertemanan di WeChat ditambahkan karena pertemanan? Kapan mereka bisa dibeli dan dijual dengan uang? Maaf, kakak Feng Huang, menurutku ini agak tidak pantas. Wang Mengmeng menolak. Detik berikutnya, ruang siaran langsung meledak. Kakak penyiar, kau agak sombong, kau bahkan tidak menghormati Feng Huang. Haha, Feng Huang memang kadang ditolak oleh kakaknya, ya, gelombang ini sangat kuat. Kakak penyiar tidak kekurangan uang, Kaisar Feng pasti akan merasa malu. 666, ini pertama kalinya aku melihat pembawa acara wanita seperti ini yang tidak menghormati bos. Keriuhan di ruang siaran langsung pun menggema. Menyaksikan kehebohan itu bukanlah hal yang sulit. Kakak Feng Huang merasa sangat terhina. Hanya seorang pembawa acara wanita, kau pura-pura polos. Aku bersikeras untuk menambahkannya ke WeChatmu hari ini. Bukannya aku ingin lebih banyak uang, aku sudah punya banyak uang, sampai kau menyerah. Feng Huang, berikan kepada pembawa acara Meng Xiaoguai Big Rocket 20. Feng Huang, berikan kepada pembawa acara Meng Xiaoguai, roket besar 30. Feng Huang, berikan kepada pembawa acara Meng Xiaoguai, roket besar 100. Sial, suasananya megah, luar biasa, ini 100 roket besar, total 20. 20 adalah gaji saya selama 5 tahun, dan Feng Huang menyelesaikannya dalam 5 menit. Kakak, apakah kamu kekurangan liontin di kakimu? Saudari pembawa acara, saya benar-benar ingin berteman denganmu, dan saya telah mengobrol denganmu secara pribadi di belakang panggung, tolong balas pesannya. Feng Huang dengan percaya diri melancarkan rentetan serangan. Wang Mengmeng merasa malu. Saat ini, mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.